Akhirnya aku bisa kerja juga di kantoran. Meski cuma sebagai karyawan kecil bagian staf administrasi di sebuah perusahaan, dan tempatnya juga jauh dari tempat tinggalku. Karena itu mungkin udah ketentuan penempatan kerja untukku. Ya, aku akan bekerja di luar daerah. Tepatnya di pinggiran sebuah kota kecil. Yang konon katanya kota itu terkenal angker. Kisah ini mungkin tidak nyata, tapi ini nyata bagimu. Namaku Raka, umur 28 tahun. Belum menikah, dan baru aja dapat kerjaan baru sebagai staf administrasi di sebuah kantor cabang kecil di Karangjati. Kota kecil yang tenang, atau setidaknya kelihatannya begitu. Setelah seminggu cari tempat tinggal, aku nemu kontrakan murah banget di Jalan Lumbung Tua, tepatnya berada di pinggiran kota ini. Rumah satu lantai, agak tua, tapi lumayan luas. Halamannya penuh rumput liar, cat tembok udah ngelupas, dan pagar besinya berderit tiap dibuka. Tapi harganya murah banget, dan aku pikir, ya udahlah. Aku cuma butuh tempat buat tidur dan kerja. Pas hari pertama pindahan, aku perhatiin ada beberapa tetangga yang ngeliatin dari balik jendela. Ada ibu-ibu tua, anak-anak kecil, sampai bapak-bapak yang lagi duduk di warung ujung jalan. Mereka cuma ngeliatin, nggak senyum, nggak nyapa, cuma ngeliatin lama. Aku sempat mikir, mungkin karena aku orang baru. Malam pertama, aku tidur di kasur tipis yang baru aku beli. Barang-barang belum semua diberesin. Hening banget, nggak ada suara kendaraan, bahkan jangkrik pun jarang. Sekitar jam 1 malam, aku kebangun gara-gara dengar suara langkah. Pelan. Langkah itu kedengeran dari atas, padahal rumah ini kan satu lantai. Nggak ada loteng yang bisa diinjak. Aku diam, nggak bergerak, sambil dengerin baik-baik. Langkahnya berhenti pas di atas kamar tidurku. Aku coba berpikir logis, mungkin tikus besar. Tapi tetap aja, suaranya terlalu berat untuk tikus. Aku coba paksain tidur lagi. Besoknya, aku tanya tetangga sebelah, Bu Murni namanya, tetangga yang jaraknya lumayan agak jauh. Ya, kontrakan ini emang sedikit agak jauh dari lingkungan ramai, itulah sebabnya murah. Sambil basa-basi beli gorengan di depan rumahnya, aku bilang pelan, Bu, rumah ini sebelumnya pernah ditinggalin orang, ya. Dia cuma diam sebentar, lalu jawab, iya, tapi udah lama kosong. Lama banget, ada-ada aja yang ngontrak, tapi nggak pernah lama. Ini masnya ngontrak sendiri apa berdua? Tanya Ibu Murni dengan nada serius, penasaran. Saya sendirian Bu, jawab Raka, sedikit santai. Terlihat raut wajah Ibu Murni sedikit kaget dan merasa heran. Aku nanya lagi, kenapa? Dia senyum kecil, tapi agak kaku. Ya, mungkin gak betah. Rumah tua, kan? Banyak suara. Suaranya berat waktu bilang, banyak suara. Aku tangkap nada aneh di balik kalimat itu. Malam kedua, aku iseng mandi jam 11 malam. Abis mandi, aku lagi ngelap muka pakai handuk, dan aku dengar suara napas berat dari belakang. Kayak ada orang yang berdiri di belakangku, cuma diam,
dan napas pelan tapi dalam, kayak yang baru lari jauh. Aku langsung nengok, gak ada siapa-siapa. Tapi kaca kamar mandi berembun, padahal aku gak pakai air panas. Dan yang bikin aku benar-benar merinding, ada bekas telapak tangan di kaca itu. Ukurannya kecil, kayak tangan anak kecil. Tapi jari-jarinya panjang. Saat aku beranjak tidur, kerap ada suara hentakan, entah suara apa itu, namun kalau aku amati, itu seperti suara sesuatu yang sedang melompat berulang. Siapa malam-malam gini, ada orang yang berolahraga, dalam benaknya Raka berbisik. Aku nggak bisa tidur malam itu. Sudah seminggu aku tinggal di kontrakan itu. Gangguan kecil terus terjadi, lampu yang tiba-tiba kedip-kedip, suara langkah dari atap, sampai suara ketukan di jendela belakang padahal aku pasang teralis. Tapi aku masih coba cuek. Aku pikir mungkin cuma sugesti. Ya, pikir Raka ini efek suasana rumah baru yang dia tempati, sendirian. Sampai suatu malam, aku mimpi. Mimpinya aneh. Aku duduk di ruang tengah, gelap, cuma ada satu lilin kecil di lantai. Di seberang ruangan, ada seseorang duduk juga. Sosok perempuan. Dia duduk membelakangi aku. Rambutnya panjang, kusut, dan dia nggak bergerak sama sekali. Aku coba panggil, "Mbak." Nggak ada respons, tapi suara napasnya kedengeran, pelan, panjang. Aku jalan pelan ke arahnya, dan pas aku mau sentuh pundaknya, dia langsung nengok. Matanya putih semua, mulutnya terbuka lebar, tapi nggak bersuara. Dan aku langsung kebangun. Keringat dingin, jantung kayak dipukul dari dalam. Itu malam pertama dari banyak malam yang mimpi itu keulang lagi, dan lagi. Besoknya aku mampir lagi ke warung Bu Murni. Awalnya cuma mau beli air galon, tapi akhirnya aku tanya langsung. "Bu, di kontrakan yang saya tempati itu, pernah kejadian apa, ya?" Bu Murni diam, lalu pelan-pelan dia jawab, "Mas Raka, saya nggak bisa cerita banyak. Tapi satu hal, ya, yang saya dengar dari cerita warga, kalau malam, jangan pernah buka pintu belakang. Biar ada suara apapun, jangan dibuka." Aku bengong. "Maksudnya, suara orang, Bu?" Dia mengangguk. "Kadang ada yang nangis, kadang manggil-manggil. Jangan dibuka, sekalipun. Kamu harus selalu ingat, tidak akan ada orang di tengah malam, apalagi kontrakan itu sedikit agak berjauhan dengan rumah warga yang lain." Aku nyengir waktu itu, pura-pura santai. Tapi malamnya, justru aku jadi makin penasaran. Jam 2 lewat dikit, aku duduk di kamar, gelisah. Terus, mulai kedengeran suara dari arah belakang rumah. Lemah, serak. Buka pintunya." Aku diam. Suara itu kedengeran kayak suara perempuan. Terus berganti jadi suara anak kecil, nyaris seperti bisikan. "Om, bukain pintunya." Aku jalan pelan ke dapur. Pintu belakang itu pintu kayu tua yang catnya udah ngelupas. Di bawahnya ada celah kecil, dan dari situ aku lihat bayangan kaki. Diam, nggak bergerak. Bukan kaki orang dewasa, tapi juga bukan kaki anak kecil. Kulitnya pucat, dan kakinya cuma 2 jari panjang, kayak. Aku mundur, merinding. Listrik di rumah langsung mati semua. Di luar, semua rumah tetangga juga gelap. Jalanan sunyi total.
Kayak semuanya dimatiin. Apa mati lampu? Kataku dalam hati. Lalu siapa yang di balik pintu belakang itu? Spontan bulu kudukku merinding. Tanpa pikir panjang, bergegas aku balik ke kamar, kunci pintu, tarik selimut, dan aku cuma bisa doa, berharap supaya pagi cepat datang. Namun suara dari arah belakang itu tetap terdengar jelas karena hening malam yang dalam keadaan mati lampu. Wajah Raka semakin pucat. Ya, gonggongan anjing malam itu beriringan dengan suara di balik pintu belakang itu. Sekali lagi, Raka berharap pagi cepat datang. Sejak malam suara di pintu belakang itu, aku makin jarang tidur. Setiap malam selalu ada yang aneh. Tapi yang paling gak bisa aku lupa, itu kejadian malam Jumat. Mulai sore, rumah tiba-tiba bau aneh. Bukan bau bangkai, tapi lebih kayak darah yang udah lama. Anyir, menyengat, dan bikin mual. Aku udah semprot pewangi, bakar dupa, tapi tetap aja baunya nempel. Jam 10 malam, aku dengar suara air mengalir dari kamar mandi. Padahal gak ada yang nyalain keran. Pas aku cek, gak ada air ngalir, tapi di lantai kamar mandi ada bekas lumpur. Dan di cermin, bekas telapak tangan itu muncul lagi. Tapi sekarang, bukan satu, ada banyak, berjejer, kayak orang nempel tangan satu persatu. Ukurannya beda-beda, ada yang kecil banget, ada yang lebar kayak tangan pria dewasa. Spontan Raka langsung kembali ke kamar, dan menutup pintu rapat-rapat. Aku mulai gak tahan, ucap Raka dengan rasa takut. Memaksa tidur, dan berharap pagi cepat datang. Besoknya, aku bawa bantal dan selimut ke kantor. Niatan nginep semalam aja biar bisa istirahat. Tapi malah jadi makin parah. Malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpi, aku udah di rumah. Duduk di ruang tamu. Tapi suasananya kabur, kayak berdebu. Di depanku, ada 4 sosok berdiri. Semuanya hitam, nggak punya wajah, dan mereka cuma berdiri, pelan-pelan deketin aku. Mereka bisik-bisik, tapi suaranya kayak di kepala aku sendiri, bukan di telinga. Jangan pergi, rumah ini belum selesai denganmu. Aku kebangun dengan leher lecet. Serius. Kayak ada yang cekik aku pas tidur. Pas aku ngaca di toilet kantor, ada bekas merah melingkar. Akhirnya aku cerita ke salah satu teman kerja yang asli Karangjati. Dia kaget waktu dengar aku ngontrak di Jalan Lumbung Tua. Dia langsung bilang, "Raka, itu rumah dulu pernah ada kasus orang disekap, loh. Dan Jalan Lumbung Tua itu, jalan yang angker, hanya ada sedikit rumah. Salah satunya kontrakan itu. Katanya, dulu pernah ada perempuan muda yang dikurung sama suaminya di kamar belakang. Disiksa, dikurung, sampai akhirnya meninggal di sana. Mayatnya baru ketahuan berminggu-minggu setelah bau busuk nyebar ke tetangga. Sejak itu, rumah itu kosong lama. Tiap yang ngontrak, selalu diganggu. Dan selalu keluar nggak genap 1 bulan. Mendengar cerita tentang kontrakan itu, aku langsung cari Ustaz. Aku bilang, tolong bantu lihat rumah itu. Ustaznya cuma ngelihat sebentar dari luar. Lalu pelan-pelan dia bilang, "Mas Raka, rumah itu bukan cuma ada isinya. Tapi isinya marah, mereka merasa kamu bukan tamu. Kamu adalah bagian dari mereka sekarang. Dan mereka gak pengen kamu pergi."
Aku nggak peduli lagi soal kerjaan. Aku mutusin untuk pindah. Rumah ini, ada sesuatu. Ya, ada sesuatu yang aku sendiri gak tahu, kenapa itu menggangguku. Tanpa pikir panjang, aku kemasi barang malam itu juga. Tapi anehnya, setiap aku masukin barang ke kardus, lampu rumah mati. Nyala lagi, kardusnya kosong. Kayak semuanya dipulangin ke tempat semula. Rasa takut Raka semakin memuncak. Ya, rasa takut juga rada bingung, kenapa ia diganggu tanpa henti. Raka mencoba bergegas keluar dari kontrakan itu, tanpa peduli semua barang miliknya, seraya berucap, "Apa mau kalian? Apa mau kalian?" Hari sudah menunjukkan jam 11 malam, aku berusaha coba keluar rumah. Tapi, pintu depan gak bisa dibuka. Gemboknya keras, gak bisa diputar. Aku lari ke belakang, pintu belakang juga sama. Bahkan jendela-jendela yang biasanya gampang digeser, sekarang kayak disekat dari luar. Aku ke kamar, ambil HP buat nelpon temen, tapi gak ada sinyal. Bahkan tombol power gak ngerespon. HP-nya kayak mati. Lalu aku dengar, ada suara dari dalam tembok. Seperti seseorang bernafas, lalu pelan-pelan menangis. Tangisannya nyaris kayak anak kecil, kadang berubah jadi tertawa pendek yang parau. Berselang waktu, terdengar suara lompatan berulang seperti waktu malam dulu di awal aku tinggal. Suara itu terdengar lagi. Suara itu, ucap Raka, semakin panik. Spontan ia berbalik ke arah belakang, di mana asal suara itu. Raka terbelalak, tepat di depan pintu belakang yang sudah terbuka. Ada sosok putih berdiri, sosok putih kusam berdiri menghadap ke arahnya. Ya, itu pocong dengan wajah gelap, hancur, dan tercium aroma busuk seperti bangkai yang sudah lama. Tembok kamar mulai rembes, bukan air, tapi darah. Merah, lengket, dan baunya anyir banget. Dari lantai, dari plafon, dari lubang angin. Rasa takut Raka semakin memuncak. Ia berlari ke kamar mandi untuk mencuci muka, berharap sadar ini hanya mimpi, dan saat membuka pintu, kamar mandinya udah gak sama. Ya, itu bukan kamar mandi seperti yang biasa digunakan. Tiba-tiba, tempat itu berubah jadi ruang gelap, seluruh rumah ini menjadi gelap tanpa lampu, berbarengan dengan muncul satu sosok lagi berdiri di ujung pintu depan, sosok perempuan. Rambut panjang nutupin wajahnya. Pelan-pelan sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arahku. Di sisi lain suara lompatan berulang itu pun, terdengar lagi, suara itu mendekat ke arahku. Aku berteriak sekuat tenagaku, namun suara seolah tidak keluar dari mulutku. Aku terus mencoba, dan semuanya menjadi gelap. Pagi harinya, warga sekitar ngelihat rumah itu seperti biasa. Sepi, gak ada suara. Tapi anehnya, motor Raka masih terparkir di depan. Barang-barangnya masih di dalam. Seolah kontrakan itu masih dihuni oleh Raka. Bu Murni yang juga melihat rumah itu, merasa ada yang gak beres. Dia memanggil Raka dari luar, namun tidak ada jawaban, sunyi. Layaknya rumah itu hanya rumah kosong tak berpenghuni. Bu Murni yang merasa ada gelagat gak beres di rumah itu. Ia pun segera memanggil warga lain. Polisi akhirnya datang. Mereka mencoba memanggil Raka dari luar. Tidak ada jawaban dari dalam rumah itu. Mereka mencoba dobrak pintu, masuk ke dalam. Rumah itu kosong. Tapi, di dinding ruang tengah, ada bekas cakaran. Tulisan samar berwarna merah, kayak ditulis menggunakan darah. Sudah terlambat, dia milik kami sekarang. Dan sejak hari itu, gak ada lagi yang ngontrak di Jalan Lumbung Tua. Rumah itu dibiarkan terbengkalai.
Tapi kadang, kalau kamu lewat malam-malam, ada lampu kamar yang nyala sebentar. Lalu mati lagi, dan sekilas ada sosok bayangan hitam di depan jendela, melambaikan tangan, seolah sedang meminta tolong.